Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tadhakkaru wa tadabbaru qawlahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hadits syarif, salasun la turadu da'watuhum, as-sha'imu hatta yuftir wal musafiru hatta yarji wa da'watul mazlum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Ma'asyiral muslimin yang insyaallah dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat pada siang hari ini. Mari pula kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jamaah Jumat yang mulia, hari ini kita sudah berada di tanggal 22 Sya'ban 1446 Hijriah. Kira-kira 1 minggu ke depan, dan mudah-mudahan Allah memberikan umur yang panjang kepada kita akan memasuki 1 Ramadan 1446 Hijriah. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ballighna Ramadan bil amni wassalam wat taufiq wal barakah. Mudah-mudahan kita sampai dalam bulan suci Ramadan nantinya dengan keselamatan, dengan keislaman dan keberkahan. Jamaah Jumat yang mulia, suatu ketika ada seorang Arab dari kampung bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala?" Lalu kemudian atas peristiwa ini turunlah ayat Surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hamba-Ku yang bertanya kepadamu ya Rasulullah, wahai Muhammad, katakanlah kepadanya, anni fa inni qarib, sesungguhnya saya ini dekat. Ujibu da'watan da'i idza da'an, saya akan mengabulkan permohonan semua orang yang mengajukan permohonan kepada. Falyastajibu li, hendaklah mereka mengikuti perintah. Wal yu'minu bi, dan beriman kepada. La'allahum yarshudun, agar mereka senantiasa mendapat petunjuk kepada kebenaran. Saudara-saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu kebahagiaan seseorang itu yang tak ternilai harganya adalah ketika seseorang itu merasakan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bisa diukur dengan materi, karena ada orang yang secara fisik kita lihat mungkin tidak banyak hartanya, tidak kaya, tetapi dia selalu merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang berbahagia sebenarnya, sehingga dia ridho dengan segala apa yang ditetapkan oleh Allah kepadanya. Seorang ulama pernah berpendapat bahwa ciri-ciri ketakwaan itu adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan ditambah ar-ridha ala ma qada Allah Subhanahu wa taala, dan ridha terhadap segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri orang yang bahagia sebenarnya. Dia merasa dekat, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia merasa dekat itulah dia tidak segan-segan berkeluh kesah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama ahli tafsir, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, pernah
menyampaikan satu ceramah. Alangkah ruginya kalau orang-orang itu ketika batal wudunya dia tidak segera memperbarui wudunya. Dan alangkah ruginya orang yang sudah berwudu itu tidak sholat. Dan alangkah ruginya lagi orang yang sholat itu tidak mengangkat tangan berdoa kepada luar biasa. Alangkah ruginya orang yang batal wudunya dan dia tidak segera buru-buru memperbaharui wudu. Dan alangkah ruginya orang yang punya wudu tidak melaksanakan sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Dan alangkah ruginya orang yang sudah sholat lalu dia tidak mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat dekat dengan kita. Kalau kita mau ketemu wali kota harus izin ajudan. Kalau tidak ada janji dengan ajudan, jangan harap bisa ketemu di kantor, kecuali kalau di masjid ya bisa tanpa protokoler. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala kapan saja kita mau menghadap, di ayyi makan wa fi ayyi waqt, kapan saja, 1 kali 24 jam Allah tidak pernah menutup waktu pintu. Cuma kadang kita yang tidak punya waktu untuk Allah. Yang lucu adalah ketika kita di warkop misalnya, kita punya waktu berjam-jam sampai jam 1, jam 2 malam. Tapi ketika waktu untuk Allah di masjid, ketika khatib baru berapa menit kita sudah gelisah. Tapi ketika di warkop berjam-jam, lewat waktu banyak, kita tidak merasa bersalah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah sekalipun menutup pintu, tidak pernah melarang kita berdoa kapan dan di mana saja kita berdoa. Jadi sekali lagi, kita sebagai bangsa Indonesia ini betul-betul harus bersyukur berlipat-lipat. Air ada di mana-mana. Di tempat lain orang untuk dapat air saja susah. Di mana-mana ada masjid. Di tempat lain susah cari masjid. Pernah suatu ketika di Thailand saya, di ibu kotanya itu di Bangkok, satu masjid di situ. Begitu susahnya cari masjid. Kita berapa meter ada lagi masjid, lengkap dengan tempat wudunya, gratis, masjid ber-AC. Sehingga sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi di bulan suci Ramadan yang insya Allah tinggal 1 minggu ke depan. Oleh karena itu, pada kesempatan Jumat yang mulia ini, selaku khatib mengajak kita semua, mari kita mempersiapkan diri kita menghadapi bulan suci Ramadan. Tadi panitia mengumumkan hari Ahad kita kerja bakti di masjid ini. Itu adalah bagian dari pelayanan kepada jamaah. Karena tentu kita ingin, kenapa dilakukan seperti itu? Karena kita ingin beribadah dengan nyaman. Jadi salah satu kebahagiaan orang itu adalah ketika hatinya selalu rindu masjid, selalu rindu ke masjid. Bahkan pernah ada Ustaz Adi Hidayat pernah ceramah juga. Dia bilang begini, kalau pulang kerja singgah dulu di masjid sholat, baru sampai di rumah, supaya kau bawa pulang itu aura masjid, bukan aura pekerjaan. Menarik juga. Atau mau pergi kerja, lewati masjid, sehingga dulu salat sunat di situ, baru pergi ke tempat kerja. Atau kalau kita sampai di tempat
tempat kerja kan biasa rata-rata kantor itu ada semua musola, ada masjid. Sholat sunat lah dulu di situ, baru kita mulai pekerjaan. Selesai pekerjaan kita tutup lagi di masjid, maka itu akan menambah barakah dalam kehidupan kita. Sehingga yang masuk ke rumah kita adalah aura masjid, bukan aura-aura yang lain, bukan vibes yang lain, tapi vibe masjid yang kita bawa ke rumah kita. Oleh karena itu, saudara-saudara jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita segera menyongsong bulan suci Ramadan. Bagi kita yang mungkin masih ada utang puasa, tolong diselesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Karena kita tidak tahu umur ini kapan. Tadi pagi kita dapat berita Wakil Ketua Dewan Masjid, Komisaris Jenderal Polisi Syafruddin Kampo meninggal dunia dalam usia 63 tahun. Jenderal Purnawirawan Polisi. Kalau maut sudah mendatang, tidak kenal pangkat, tidak kenal jabatan. Sehingga satu prinsip dalam kita ini, oh iya, saya juga pernah membaca, kalau bisa sebelum Ramadan, kita yang punya utang, selesaikan utang kita kalau memang sudah mampu. Jangan bersedekah kalau masih ada utang, selesaikan saja utangnya dulu. Tidak usah menyumbang kiri kanan sementara kita masih ada utang. Utamakan bayar utang. Karena kita tidak tahu juga kapan umur ini akan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mempersiapkan diri menghadapi bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasul la turad dakwah." Ada 3 golongan yang tidak ditolak doanya. As-shaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ini. Jadi kenapa puasa itu istimewa? Karena dalam hadis Rasulullah SAW, salah satu tempat mustajab untuk beribadah itu adalah pada saat kita berpuasa. Dan khususnya ketika kita berbuka puasa. Ini sering didalaikan oleh umat Islam. Jadi kalau buka makan sedikit, langsung berbanyak doa di situ. Itu waktu mustajab berdoa di situ. Jadi kalau sudah dibaca zahabat zaman wa batallatil urud wa sabatal ajru insyaallah, atau ada juga yang membaca Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar. Tambahin doa yang lain. Doa minta rezeki, doa minta keturunan, doa minta pekerjaan, doa minta jodoh. Karena itu adalah waktu yang mustajab pada saat kita berbuka puasa. Jangan dilewatkan kesempatan yang sangat, kesempatan emas berdoa di situ pada saat kita berbuka puasa itu. Walaupun godaan-godaan makanan biasanya sangat mengganggu, tetapi usahakan kita berdoa. Yang kedua, al-musafiru hatta yarji. Orang yang dikabulkan doanya adalah orang-orang yang bermusafir, orang yang dalam perjalanan. Tentu yang dimaksud di sini adalah orang yang perjalanan karena mencari rezeki yang halal, orang yang perjalanan karena menuntut ilmu, orang yang perjalanan karena tugas, bukan karena perjalanan maksiat. Dan yang ketiga adalah da'watul mazlum, dakwah atau doa orang-orang yang dizalimi. Nah inilah, jangan sampai kita berbuat zalim kepada orang, mengambil haknya orang, dan orang itu mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, maka itu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat Al-Qur'an ini, surah Al-Baqarah ayat 186 ini ada beberapa pelajaran yang kita petik. Yang pertama, mari kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kapan dan di mana saja. Sekali lagi, mari kita renungkan perkataan ulama tafsir Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi tadi. Sungguh rugi orang yang batal wudunya dan segera tidak memperbaharui wudunya. Dan sungguh rugilah orang yang punya wudu tapi tidak sholat kepada Allah, tidak mendirikan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah.
Dan sungguh rugilah orang yang sudah sholat tidak mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan berarti bahwa kita sholat dari pagi sampai malam, bukan itu maksudnya. Tetapi mari kita jadikan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai prioritas dalam agenda-agenda keseharian. Jangan sampai kita banyak membuang waktu pada hal-hal yang tercela, sementara kita lupa memanfaatkan peluang-peluang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu peluang waktu, peluang kesehatan maupun peluang-peluang yang lainnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya, dan kita semua diampuni, dan insyaallah bisa memasuki bulan Ramadan, dan kita semua selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa atiiullah wa atiiur rasul wa la tatawallaw mudbirin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wa la ilaha illa anta wa miqdaril azim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ballighna Ramadan bil amni was salam wal islam wat taufiq wal barakah. Allahumma ballighna Ramadan bil amni wassalama wal islam wal barakah wat taufiq. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Gaza. Allahumma ij'al baldata Indonesia khasatan Madinah Palombo baldatan thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimus shalah.